Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah epidemiologi Ibu Irma SKM Menkes. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah epidemiologi anemia. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya, Nur Kartini Ahmad, Puji Jeselia Mutri, Putri Dinadi Yuliandari, Nurul Hikmah, Anggi Sasmita, Nur Fadila, dan Nurul Aulia Syafira. Next. Next. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada moderator pertama. Nah, baik. Jadi kelompok kami di sini akan membahas beberapa pembahasan dimulai dari definisi epidemiologi anemia, prevalensi anemia di Indonesia, klasifikasi dan macam-macam, kemudian faktor risiko, dan dampak, upaya, dan peran gizi. Next slide. Oke, kita masuk ke definisi epidemiologi anemia. Nah, jadi anemia adalah suatu kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin itu berada di bawah nilai normal, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan epidemiologi anemia adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia dalam suatu populasi. Kajian epidemiologi anemia mencakup analisis mengenai frekuensi, penyebaran, serta determinan yang berkaitan dengan terjadinya anemia pada kelompok masyarakat tertentu. Next slide. Nah, ini adalah prevalensi anemia di Indonesia. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa prevalensi anemia bervariasi di berbagai kelompok umur dan jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2013. Proporsi anemia tertinggi terjadi pada kelompok usia 12 sampai 59 bulan, yaitu sebesar 28,1%. Selanjutnya, proporsi anemia yang juga cukup tinggi adalah pada kelompok wanita usia 15 sampai 24 tahun, sekitar 26,4%, dan wanita hamil 46,0%. Pada kelompok usia yang lebih tua, yakni 55 sampai 64 tahun dan 65 sampai 74 tahun. Prevalensi anemia juga cukup tinggi masing-masing sebesar 34,2% dan 25,0%. Oke, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membacakan materi dari klasifikasi dan macam-macam anemia. Yang pertama itu klasifikasi anemia yang adalah yang pertama anemia karena hilangnya sel darah merah terjadi akibat pendarahan karena berbagai sebab seperti perlukaan, pendarahan gastrointestinal, pendarahan uterus, pendarahan hidung, serta pendarahan akibat proses. Yang kedua ada anemia karena menurunnya produksi sel darah merah dapat disebabkan karena kekurangan unsur penyusun sel darah merah, yaitu asam folat, vitamin B12, dan zat besi.
gangguan fungsi sumsum tulang, adanya tumor, pengobatan, dan toksin, serta tidak ada kuatnya stimulasi karena berkurangnya eritropoietin pada penyakit ginjal kronik. Dan yang ketiga itu anemia karena meningkatnya destruksi atau kerusakan sel darah merah, serta terjadi karena overaktifnya reticuloendothelial system atau RES. Next slide. Kemudian ada macam-macam dari anemia. Yang pertama adalah anemia defisiensi zat besi. Hemoglobin itu berfungsi untuk mengangkut oksigen yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Tubuh memerlukan zat besi untuk memproduksi hemoglobin. Kekurangan hemoglobin menyebabkan tubuh kekurangan pasokan oksigen. Selain itu, apabila anemia defisiensi zat besi terjadi pada ibu hamil, dapat mengganggu pertumbuhan janin, meningkatkan resiko bayi lahir prematur hingga kematian ibu dan bayi. Defisiensi zat besi dapat diperbaiki dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, terutama yang berasal dari hewani seperti daging, hati, susu, dan telur. Dan yang kedua adalah anemia megaloblastik, defisiensi vitamin B12 dan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Anemia tersebut merupakan kondisi di mana sel darah merah berukuran lebih besar dari normal atau menghasilkan sel darah merah yang belum matang hingga mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa dalam darah. Vitamin B12 dan folat memiliki peran dalam proses regenerasi sel darah merah yang disebut eritropoiesis. Apabila tubuh kekurangan dua zat gizi tersebut, pembentukan sel darah merah yang baru dapat terganggu. Dan yang ketiga ada anemia aplastik. Anemia ini dapat terjadi karena ketidakmampuan sumsum tulang untuk memproduksi cukup sel darah merah. Anemia aplastik terjadi akibat kerusakan genetik, biasanya merupakan penyakit turun-temurun. Untuk menegakkan diagnosis anemia aplastik, dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan sumsum tulang. Dan yang keempat, anemia sel sabit. Sel darah merah normalnya berbentuk bundar dan lentur, tetapi pada penderita sel sabit berbentuk sel darah merahnya seperti sabit dan kaku sehingga mudah menyumbat pembuluh darah kecil. Sel sabit dapat merusak lebih cepat dibanding sel normal sehingga peredaran oksigen di dalam tubuh terhambat. Anemia jenis ini merupakan kelainan genetik, hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan anemia sel sabit, tetapi dapat dilakukan transfusi darah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dan yang terakhir ada anemia thalassemia. Thalassemia merupakan kondisi kelainan genetik di mana protein pembentuk hemoglobin tidak dapat terbentuk atau tidak mencukupi sehingga sel darah merah mudah pecah. Hal ini menyebabkan penderita kekurangan darah. Pengobatan untuk penyakit ini tergantung keparahan kondisi, biasanya perlu dilakukan transfusi darah rutin. Sekian dari saya lemparkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya ikut yang pertama, faktor gizi. Faktor gizi merupakan terutama berkaitan dengan asup. Kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencangkup berbagai kondisi normal tubuh yang dapat meningkatkan risiko anemia. Yang ketiga, faktor medis. Faktor medis meliputi berbagai penyakit kronik yang dapat mempengaruhi produksi atau kelangsungan hidup sel darah merah. Next. Yang keempat, faktor genetik. Faktor genetik berperan dalam beberapa jenis anemia seperti thalassemia, sickle cell, disease, dan defisiensi G6PD diturunkan secara genetik dan dapat menyebabkan anemia yang signifikan. Yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti paparan terhadap bahan kimia beracun, radiasi, dan populasi udara dapat mempengaruhi produksi sel darah merah atau menyebabkan kerusakan. Yang keenam, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi mempengaruhi
risiko anemia melalui berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan akses terhadap makanan. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan oleh anemia. Anemia merupakan kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah berada di bawah normal, yang dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi kesehatan. Adapun beberapa dampaknya yaitu, yang pertama itu ada dampak pada kesehatan fisik. Nah, dampak utama anemia pada kesehatan fisik adalah penurunan energi dan stamina tubuh. Menurut penelitian Adriani dan Wirjamadi 2020 dalam jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, penderita anemia sering mengalami kelelahan kronis, sesak nafas, dan pusing yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua itu ada dampak pada kinerja kognitif. Anemia dapat mempengaruhi fungsi kognitif secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan lain-lain 2021 dalam Jurnal Kedokteran Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami anemia mengalami penurunan konsentrasi dan daya ingat yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Dan yang ketiga itu ada dampak pada kehamilan dan janin. Pada ibu hamil, anemia dapat menimbulkan dampak serius. Hasil penelitian Sumarni 2019 dalam Jurnal Kebidanan dan Keperawatan menunjukkan bahwa anemia pada ibu hamil meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, pendarahan saat persalinan, kematian ibu dan janin. Dan yang keempat itu dampak pada produktivitas kerja. Dalam konteks produktivitas, anemia memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian Wahyuni dan Sulistiyowati 2022 dalam Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia mengungkapkan bahwa pekerja yang mengalami anemia mengalami penurunan produktivitas hingga 30%, yang berdampak pada pendapatan dan kinerja keseluruhan. Dan yang kelima ada dampak psikososial. Anemia juga memiliki dampak psikososial yang signifikan. Berdasarkan penelitian Nugroho 2021 dalam Jurnal Psikologi Kesehatan, penderita anemia sering mengalami penurunan kualitas hidup, gangguan mood dan depresi, isolasi sosial, dan penurunan kepercayaan diri. Dan yang terakhir itu ada dampak pada sistem kekebalan tubuh. Penelitian Widya Stuti dan Santoso 2023 dalam Jurnal Kedokteran dan Kesehatan menunjukkan bahwa anemia dapat melemahkan sistem imun menyebabkan penderitanya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan anemia yang efektif. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan serius melalui upaya pencegahan yang komprehensif. Berdasarkan berbagai penelitian di Indonesia, implementasi zat besi pada kelompok yang baik, saya lanjut. Yang kedua yaitu edukasi gizi masyarakat. Program edukasi gizi berbasis masyarakat terbukti efektif dalam mencegah anemia. Program ini mencakup seperti penyuluhan tentang sumber makanan kaya zat besi, pelatihan pengolahan makanan bergizi, sosialisasi pola makan seimbang, dan pemberdayaan kader kesehatan. Yang ketiga ada peningkatan sanitasi dan higien. Perbaikan sanitasi dan higien berperan penting dalam pencegahan anemia, terutama anemia yang disebabkan oleh infeksi parasit. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan air bersih, penggunaan jamban yang sehat,
pengelolaan sampah yang baik, dan praktik PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat yaitu sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini anemia adalah serangkaian upaya terstruktur untuk mengidentifikasi anemia sejak tahap awal melalui berbagai metode pemeriksaan dan pengamatan. Adapun komponen dari sistem deteksi dini yaitu screening rutin, pemeriksaan laboratorium, dan penilaian status gizi. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran gizi dalam pencegahan dan penanganan anemia. Peran gizi dalam pencegahan dan penanganan anemia sangat penting, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran gizi dalam konteks ini. Yang pertama itu ada zat besi. Zat besi adalah komponen utama dalam pembentukan hemoglobin. Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi suplemen zat besi atau tablet Fe dan makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan untuk mencegah anemia selama kehamilan. Yang kedua, asam folat dan vitamin B12. Kedua, zat besi ini juga berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Asam folat membantu dalam sintesis DNA dan pembelahan sel, sedangkan vitamin B12 diperlukan untuk pematangan sel darah merah. Konsumsi suplemen asam folat dan makanan yang kaya vitamin B12 seperti produk susu dan daging sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga ada konsumsi vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme atau zat besi dari sumber nabati. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti buah-buahan, sitrus, dan sayuran bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin. Yang keempat ada pola makan seimbang. Memastikan pola makan yang seimbang dan bergizi termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, serta vitamin dan mineral lainnya sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Pola makan yang baik dapat membantu mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Kemudian yang terakhir ada deteksi dini dan edukasi. Melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala dan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya gizi dalam pencegahan anemia juga merupakan langkah penting. Pengetahuan tentang gizi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas F.